Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Kembali di medan perang, pada MC yang tengah berduel dengan Taisi Tazar. Terlihat mereka saling memacu kuda dengan kecepatan tinggi sambil bertukar serangan, hingga pada akhirnya Taisi Tazar memuji. Untuk seekor dogi dari dataran tengah, kemampuan berkuda Songbak cukup mengesankan. Songbak hanya terdiam tanpa memberikan respon karena berada dalam tekanan. Ia mengeratkan gigi ketika mendapati tebasan pedang Taisi Tazar membentur tongkatnya dengan keras. Ia tentu tidak ingin berlama-lama dalam kondisi seperti ini, sehingga dengan sekuat tenaga mencoba membalikkan keadaan. Namun sayang, Taisi Tazar yang cukup berpengalaman dapat menyadari itu dan dengan mudah menahannya. Ini mengejutkan Songbak, membuat matanya melebar dengan perasaan tidak menyangka kalau Taisi Tazar dapat menghindari serangannya dengan mudah. Taisi Tazar mengeluarkan tatapan yang sinis, mengatakan bahwa teknik yang barusan Songbak keluarkan mengingatkannya pada tombak Moyong tidak pernah seringan ini. Bersamaan dengan kata-kata itu, ia kembali mendaratkan pedangnya. Dan untuk yang kedua kalinya pula, Songbak dapat mematahkan menggunakan tongkatnya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mencobanya dengan membabi buta, melepaskan tebasan ke segala arah, hingga membuat Songbak benar-benar terpuruk, sampai pada akhirnya bergumam. Apa yang harus ia lakukan? Jika terus seperti ini, tidak akan ada peluang untuk menang. Beralih pada sebuah informasi. Dalam bahasa Mongolia, Oirat diartikan sebagai orang-orang hutan dan dikenal sebagai suku Mongolia Barat dengan campuran Turk. Mereka dikatakan lebih berani daripada orang Mongolia asli. Tidak seperti Raja Mongolia lainnya yang menggunakan gelar Khan, sedangkan pemimpin Oirat menggunakan Taisi yang diambil dalam bahasa mereka sendiri. Keberanian Oirat tercatat dalam berbagai sejarah, misalnya selama Krisus tumbuh, di mana Kaisar Ming ditangkap dalam pertempuran melawan Oirat. Karena pencapaian mereka itu, maka mereka adalah salah satu dari sedikit suku Mongolia yang diizinkan menggunakan gelar unik, seperti halnya Taisi Tazar dari Oirat. Kembali pada Taisi Tazar yang menanyakan, apakah Songbak sudah lelah? Sungguh mengecewakan jika Songbak tidak punya trik lagi. Songbak hanya terdiam menatapnya sambil bergumam bahwa lawan yang dihadapi kali ini sangatlah kuat. Di sisi lain, Taisi Tazar yang merasa tidak mendapatkan respon segera memacu kudanya sambil memaki agar Songbak mati saja. Songbak hanya bisa mengeratkan gigi ketika melihat Taisi Tazar kembali melaju ke arahnya. Di benaknya mengatakan kalau ini benar-benar sial. Kekuatan dan kemampuan berkuda Taisi Tazar jauh di atas kemampuannya. Apa yang harus ia lakukan? Sebelum serangan itu datang, ia teringat percakapan sebelumnya di saat bersama Nohogwan yang menanyakan, apakah Songbak tidak pernah berpikir untuk benar-benar mempelajari seni bela diri? Songbak menjawab kalau ia sudah lama tahu bahwa Nohogwan adalah seorang seniman bela diri.
Namun, bagaimanapun ia melihatnya, ia tampaknya telah membinasakan lebih banyak musuh daripada Nohogwan. Nohogwan mengakui hal itu. Songbird memang benar mampu membinasakan musuh dengan sangat efisien. Jika ada seorang ahli sejati, hasilnya pasti akan berbeda. Seni bela diri militer dirancang untuk membinasakan orang-orang yang tidak tahu bela diri. Songbird tidak sependapat sehingga menimpali kalau itu adalah alasan yang menyedihkan. Nohgwan juga tidak mau kalah, mengajak Songbird untuk bertaruh membuktikannya. Tidak peduli mau sekuat apapun seorang jenderal, tetap saja tidak sebanding dengan seseorang yang telah menguasai seni bela diri sejati. Mengingat ucapan itu, Songbird mencoba merenungkan sebelum pada akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sekarang ia melepaskan tali kekang pada kuda dan segera turun darinya. Ini membuat Taisi Tazar terkejut penuh tanya. Namun ia tidak menghentikan laju kudanya, melainkan memaki. Apa maksud lelucon ini? Apakah Songbird meremehkannya? Seorang jenderal berani meninggalkan kuda. Apakah ingin mati? Songbird tidak menjawab. Ia masih berdiri tegak bersama tongkatnya, mengambil sikap yang tenang sambil memejamkan mata untuk berkonsentrasi mengingat teknik yang pernah ia pelajari dari saudaranya. Di sini ia tidak begitu yakin apakah jurus yang telah dipelajari bisa berhasil pada orang tangguh yang ia hadapi saat ini. Namun menurutnya tidak salahnya jika ia mencobanya. Terlebih lagi, itu adalah seni bela diri sejati, orang yang pernah paling ia andalkan. Dan pada saat yang sama, merupakan orang yang paling dibenci. Selain itu, juga adalah orang yang paling ia kagumi. Tepat setelah ingatan itu, ia membuka mata dan segera melaju membawa tongkatnya. Di sisi lain, Taisi Tazar yang melihat berspekulasi. Jika Songbird menyerang kuda yang sedang berlari, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Bersamaan ucapan itu, ia mengambil kesempatan lebih dulu dengan menebaskan pedang. Namun sayang, Songbird yang berada di bawah dapat menghindar dengan mudah. Songbird kemudian berbalik badan dengan maksud memberikan serangan balasan. Titik serangan pertama ia tujukan pada kedua kaki kuda sebelum pada akhirnya ke arah jokinya. Terlihat cairan merah memercik tidak hanya berasal dari kuda, melainkan dari Taisi Tazar yang terluka. Ini membuat kudanya benar-benar lumpuh tidak berdaya. Sedangkan ia sendiri juga harus terjatuh karenanya. Tidak hanya itu, ia juga memuntahkan cairan merah, pertanda mengalami luka dalam pada tubuhnya. Sejenak ia terdiam untuk mengamati, hingga pada akhirnya tersadar kalau organ dalamnya terkena serangan. Di saat yang bersamaan, Songbird angkat bicara memberikan kalimat yang sama seperti yang Taisi Tazar ucapkan sebelumnya. Apakah sudah lelah? Tepat setelah pertanyaan itu, ia mendekat dan berdiri tegak untuk saling berhadapan. Taisi Tazar menatapnya dengan sinis, mengatakan bahwa orang-orang memanggil Songbird dengan sebutan Sosalang atau serigala muda. Setelah pertunjukan yang Songbird perlihatkan barusan, ia harus mengakui kalau Songbird pantas mendapatkan lebih banyak penghormatan. Songbird tidak mempedulikan pujian itu, melainkan bertanya, apakah Taisi Tazar mempunyai kata-kata terakhir? Taisi Tazar menjawab untuk tidak berpikir bahwa kekuasaan dataran tengah akan bertahan selamanya. Dunia akan menangis ketika keadilan sejati mengambil alih. Songbird yang adalah dogi dataran tengah hanyalah. Seketika kata-katanya terhenti karena Songbird menghabisinya. Namun di sini penulis tidak mencantumkannya. Setelah beberapa saat, bendera pihak MC berkibar disertai sebuah himbauan yang menyampaikan, teruntuk semua prajurit Mongolia, dengarkan, perang sudah berakhir. Sontak itu mengejutkan semua prajurit dan membuat perhatian mereka teralihkan, bahkan tercengang ketika mendapati organ tubuh pemimpin mereka telah terpisah dan berada di ujung tombak lawan. Tidak lain adalah Panglima Songbird. Songbird melaju menunggangi kuda bersama rombongan sambil menggiring bagian tubuh Taisi Tazar yang adalah pemimpin tentara Mongolia.
Sekarang pertempuran pun telah berakhir, lebih hambar daripada yang diperkirakan. Ini karena kebiasaan pasukan Mongolia yang memilih mundur ketika pemimpin mereka telah mati. Tidak berselang lama, Songbird telah turun dari kuda, berjalan membawa kepala Taisi Tazar yang telah dibungkus dengan sebuah kain, diperuntukkan pada seseorang yang berada di hadapan. Tidak lain adalah Jeong Il-gwan. Terlihat ia tersandar tidak berdaya dengan tubuh berlumur cairan merah. Nafasnya juga tersengal disertai mata yang letih, pertanda bahwa ia benar-benar kelelahan dan hampir hilang kesadaran. Dengan mata yang sayup, ia mengatakan, ternyata Songbird datang. Songbird pun menjatuhkan bungkusan itu tepat di hadapannya sambil menyampaikan bahwa ini adalah kepala Tazar. Mendengar itu, Jeong Il dengan spontan menengadahkan pandangan, mengatakan bahwa mereka berhasil, kerja bagus. Sejenak, Songbird terdiam dengan rasa prihatin ketika mendapati Jeong Il telah kehilangan suara. Sepertinya paru-paru Jeong Il juga terkena. Di sisi lain, Jeong Il sendiri juga merasakan bahwa sebentar lagi nafasnya akan berhenti. Dan tepat setelah gumamnya, Songbird tersentak ketika melihat lengan Jeong Il mulai gemetar karena mengeratkan genggaman pada pedangnya untuk membuat sebuah tulisan. Songbird terdiam memperhatikannya dan tepat saat tulisan itu dibuat, ia meminta pada Jeong Il untuk tidak khawatir tentang kakak iparnya karena ia akan menjaganya dengan baik. Persembahan ucapan terima kasih ia berikan kepada kakak Jeong Il yang telah berjuang di pertempuran ini. Sontak Jeong Il tercengang ketika mendengar Songbird memanggilnya dengan sebutan kakak. Rasa haru pun muncul di wajahnya sebelum pada akhirnya berubah menjadi sebuah senyuman. Namun sayang, senyuman itu tidak bertahan lama karena kondisinya benar-benar terluka dan telah banyak kehilangan cairan merah sehingga hanya bisa menahan sakit di penghujung hayatnya. Matanya kembali terpejam dan pedangnya juga terlepas dari genggaman. Songbird yang melihat menatapnya dengan penuh kesedihan, dengan harapan agar Jeong Il dapat beristirahat dengan tenang dan katakan pada kakak moyang untuk tidak terlalu khawatir. Sebelum gumamnya selesai, tiba-tiba seseorang datang dari arah belakang memaki bahwa Songbird adalah bajingan yang telah menghancurkan segalanya. Sontak Songbird terkejut dan segera menoleh ke arahnya. Namun si pria tampak tidak ingin memberikan ruang bicara pada Songbird. Ia mengeratkan gigi dibersamai tatapan yang menajam, pertanda bahwa kemarahannya tidak tertahankan. Ia sekali lagi memaki kalau Songbird telah membuat rencana tuannya berantakan. Maka jangan berpikir kalau Songbird bisa mati dengan tenang. Bersamaan dengan kata-kata itu, ia melesat dimaksudkan untuk memberikan serangan menggunakan pedangnya. Melihat teknik si pria, Songbird merasa familiar dan mengingatkannya pada kejadian sebelumnya mengenai penculikan Dong Bangri. Sekali lagi, kemarahan si pria benar-benar tidak terbendungkan. Ia melaju dengan sekuat tenaga, sedangkan Songbird hanya terdiam tanpa pergerakan. Itu karena ia berada dalam kebingungan. Di benaknya memaki bahwa ini benar-benar siap. Bagaimana bisa ia telah meninggalkan senjata? Apa yang harus ia lakukan? Sebelum si pria berhasil mendaratkan serangan, seketika langkahnya terhenti karena mendapati sebuah suara yang memberikan perintah untuk melepaskan semua unit panah. Sontak si pria terkejut dan segera menoleh ke sumber suara. Begitupun dengan Songbird juga melakukan hal yang sama. Dan ternyata mereka mendapati kerumunan anak panah yang bersarang di udara. Seketika si pria menjadi ciut, dipenuhi dengan rasa cemas karena menyadari busur panah itu ditujukan ke arahnya. Sekarang ia hanya bisa terpaku sebelum pada akhirnya busur panah itu benar-benar menghujam tubuhnya. Alhasil, ia pun binasa tanpa sempat melakukan pembalasan. Songbird mendekat memperhatikan sambil menilai kalau ini adalah serangan dari teman. Lantas siapa yang melakukannya?
Dan tiba-tiba orang tersebut datang di belakangnya mengatakan, "Jadi Songbak selamat juga akhirnya." Pria tersebut tidak lain adalah Jang Yosang. Ia kemudian meminta pada para bawahan untuk membersihkan sisa-sisa mayat yang telah tumbang akibat pertempuran. Di sisi lain, Songbak masih berpikir bahwa orang ini adalah jenderal tertua dari pasukan Iron Horse, merupakan pasukan utama yang hampir musnah. Jang Yosang selamat tanpa cedera sedikit pun, pasti karena menarik pasukannya sebelum pertempuran. Selain itu, dengan cara membinasakan seseorang yang tampaknya sekutu Dongchang, pasti ditujukan untuk menghapus bukti keterlibatan Jang Yosang. Ia yang sedari tadi hanya berdiam, mulai angkat bicara, menanyakan, apakah yang melepaskan busur panah barusan adalah ketua Jang Yosang, sekaligus pengkhianat di pasukan mereka. Mendapati pertanyaan itu, Jang Yusang terdiam untuk sejenak sebelum pada akhirnya berakting, berpura-pura tidak tahu siapa pengkhianat yang Sung Baek tuduhkan. Ia balik bertanya, kenapa Sung Baek begitu yakin kalau itu adalah dirinya. Sung Baek dengan wajah yang murka menimpali, lalu sebutan apa lagi yang pantas jika bukan pengkhianatan apabila pasukan kaisar meninggalkan apa yang seharusnya mereka lindungi. Jang Yusang bukannya takut, ia justru mengeluarkan senyuman mengejek dan balik bertanya, memangnya siapa yang seharusnya ia lindungi? Sontak pertanyaan itu membuat Song Baek berada dalam kebingungan. Jang Yusang meneruskan, jika tidak ada lagi yang harus dilindungi, apakah meninggalkan posko akan tetap disebut pengkhianatan? Song Baek semakin bingung untuk yang kedua kali, sehingga menanyakan maksudnya. Jang Yusang mengatakan kalau ia akan menjelaskannya secara sederhana. Singkatnya, Dong Bang Chiun berada dalam bahaya. Song Baek sangat terkejut ketika mendengarnya. Terlebih lagi, jika Dong Bang Chiun dalam bahaya, itu artinya sang pujaan hati tentunya juga berada dalam kondisi yang sama. Singkat cerita, Song Baek kembali melaju bersama kudanya. Namun kali ini, ia benar-benar menggunakan kecepatan penuh sambil memaki bahwa ini benar-benar sial. Ia sangat kesal menerima kenyataan yang terjadi, terlebih lagi ketika mengingat percakapan sebelumnya bersama Jang Yosang. Saat itu, ia meminta Jang Yosang untuk mengatakan sekali lagi jika ini tanpa dasar, maka mulai saat ini ia akan menganggap Jang Yosang sebagai pengkhianat dan bukan atasannya lagi. Ia mengepal tangan dengan erat sebagai bentuk kemarahan yang tak tertahankan. Ditambah lagi ketika Jang Yosang menyampaikan bahwa Kaisar Jeong-el telah mati. Istana kekaisaran pasti sudah menjadi medan perang dan perebutan kekuasaan. Ia dengar Jang Masu juga mengambil keputusan untuk menyingkirkan Dong Bang Chion yang dianggapnya sebagai duri dalam daging. Bukankah mereka harus segera bergerak? Song Baek tersentak ketika mendengar ajakan itu. Jang Yosang meneruskan bahwa ia tidak punya siapa-siapa lagi yang harus dilindungi. Tapi Song Baek, bukankah masih punya orang yang harus dilindungi? Kembali di keadaan sekarang, mengingat itu, Song Baek dengan sekuat tenaga memacu kuda guna memaksimalkan waktu sambil berharap semoga saja ia tidak terlambat. Di sisi lain, Jang Yosang yang tertinggal menatap pada Jeong-il mencibir bahwa wajah yang Jeong-il tunjukkan seperti tidak memiliki penyesalan. Jeong-il hanya terdiam tanpa respon sepatah kata pun. Tapi benar saja, wajahnya mengeluarkan senyuman yang dimaksudkan sebagai sebuah ejekan. Itu benar-benar membuat Yang Yusang semakin geram, sehingga langsung berbalik badan dan mencibir bahwa ia tidak menyukai Jong-el, bahkan hingga sekarang. Sebelum berlalu pergi, sejenak ia berhenti melangkah sambil sedikit menoleh, mengatakan bahwa yang akan ia sampaikan ini mungkin terdengar seperti alasan. Tapi ia benar-benar tidak tahu tentang penyergapan itu. Ia hanya pura-pura tidak tahu karena ia iba dengan bawahannya yang akan dikorbankan dalam perebutan kekuasaan para atasan. Tapi melihat pemimpin Song berlari di antara orang Mongol dengan kepala tazar, ia hanya berpikir bahwa orang itu harus bertahan hidup.
meskipun pada akhirnya ia malah mengirimnya kembali ke dalam bahaya. Biarkan ia membuat satu janji. Jika pemimpin Songbek kembali, ia akan memberikan kesetiaan yang sangat tinggi yang tidak bisa ia berikan kepada Jeong-el. Tapi itu hanya berlaku jika anak muda itu bisa bertahan hidup. Tepat setelah kata-katanya, ia pun terus melangkah, meninggalkan Jeong-el seorang diri dalam keadaan yang tidak begitu berdaya. Beralih di istana Kekaisaran Dongbangcheon pada perang yang sedang berlangsung, terlihat pasukan musuh saling berdesakan menaiki benteng pertahanan. Namun sayang mereka terus berjatuhan karena sudah dihadang. Alhasil, sebagian dari mereka pun mulai gentar, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sekedar kehormatan, melainkan nyawa. Terlebih lagi ketika menyaksikan pasukan Dongbangcheon terus melesatkan anak panah. Tentu saja membuat mereka berpikir beberapa kali, apakah meneruskan serangan ataukah mundur dari pertempuran. Namun mereka yang merasa diperlengkapi dengan sebuah perisai tidak menyerah begitu saja karena berpikir ada perlindungan sehingga memutuskan untuk terus melangkah ke depan. Akan tetapi, usaha tersebut pada akhirnya juga tidak dapat bertahan lama. Mereka kewalahan menerima hujuman panah yang tak terhitung jumlahnya, sampai-sampai salah satu dari mereka memaki kalau anak buah Dongbangcheon adalah bajingan terkutuk. Tepat setelah ucapan itu, matanya terbelalak karena mendapati adanya Dongbangcheon yang tiba-tiba berada tepat di atas kepala sedang memegang pedang besar sebelum pada akhirnya menebaskannya. Alhasil itu mendarat sempurna pada salah satu lengannya dan ia pun harus terjatuh karenanya. Dongbangcheon yang melihat itu tentu saja menunjukkan rasa senang yang kemudian mengacungkan pedang ke atas sambil mengatakan kepada para bawahan untuk tidak berhenti karena keadilan ada di pihak mereka. Sontak semua orang pun bersorak bersama-sama. Tindakan yang ia lakukan benar-benar menggugah semangat para pasukan. Berpindah di keberadaan lawan pada Hajeoksim yang adalah pemimpin unit bayangan Dongchang. Pria di sampingnya mengatakan bahwa korban bawahan mereka terlalu besar. Bukankah ini saatnya unit bayangan bertindak? Apakah Tuan Ha lupa kalau tetua mereka bermaksud menunjuk Tuan Ha sebagai pemimpin Dongchang berikutnya melalui misi ini? Lantas, haruskah dengan kerugian sebesar ini? Mendengar pernyataan itu, Hajeoksim mengeluarkan tatapan yang menajam sebelum pada akhirnya mencekik si pria hingga terangkat. Sontak si pria sangat terkejut menanyakan apa yang sedang Tuan Ha lakukan. Hajeoksim menjawab, jangan hanya karena tetua menyukai si pria, lantas berbicara seenaknya. Apakah si pria pikir bisa mewakili suara tetua Jang Masuk? Coba saja katakan sesuatu lagi. Si pria bukannya takut, ia justru semakin berani menimpali bahwa dengan tingkah laku Tuan Ha yang sembrono, bukankah jelas mengapa tetua belum memberikan jabatan yang layak kepada Tuan Ha? Dengan kemampuan seperti ini, menurut Tuan Ha sendiri, kenapa hanya sebatas menjadi pemimpin bayangan saja? Hajeoksim semakin mengeratkan cekikan yang kemudian tersenyum mengatakan bahwa yang diucapkan Tuan Jo memang benar. Dengan semua jasa yang telah ia capai, ia masih saja hanya menjadi pemimpin unit bayangan. Si pria tiba-tiba menjadi gentar, mengatakan kalau ia akan berbicara dengan tetua untuk Tuan Ha. Jadi tolong lepaskan ia dan redam amarah Tuan Ha terlebih dahulu. Hajeoksim bukannya menuruti, ia justru mengeluarkan senyuman mengejek sambil menimpali bahwa Tuan Jo hanya tahu satu hal dan tidak tahu yang lainnya. Ia akan terus melakukan ini karena ia sangat menyukai membinasakan orang. Terkadang cara seperti ini pun bisa menyenangkan. Mengalami yang terjadi, Tuan Jo semakin panik. Ia dengan terbata-bata memohon agar Tuan Ha tetap tenang. Namun sayang, Tuan Ha yang sudah terlanjur dikendalikan oleh amarah hanya menghiraukan dan justru menjatuhkannya yang pada akhirnya membentur sebuah batu besar hingga merenggut nyawanya. Setelah melakukan tindakan itu, terlihat Tuan Ha merasa puas mencibir kalau Tuan Jo adalah pria tidak berakal.
Gonggong selalu berkata bahwa mulutmu adalah masalah terbesarmu. Tepat setelah ucapannya, seorang bawahan datang memberikan sebuah surat yang menyampaikan bahwa Tazar dan Jong Elguan telah mati. Pasukan Mongol telah mundur dan tidak ada bala bantuan. Mengetahui itu, ia pun meremas suratnya sebagai bentuk rasa kesalnya sambil memaki kalau itu sangatlah bodoh, gagal dalam misi yang begitu sederhana. Di benaknya berpikir bahwa pertempuran Umsan berakhir tanpa pemenang. Itu artinya tidak ada bala bantuan di kedua belah pihak. Jika berarti informasi ini sampai padanya, itu pasti sudah sampai di benteng Changpyeong juga. Jika Dong Bangsion tahu tidak ada bala bantuan, pasti akan mencoba membuat sang putri untuk melarikan diri. Ini justru membuat segalanya semakin lebih mudah. Menyadari ini, ia pun menghentikan gumamnya dan segera mengajak para bawahan untuk saatnya berburu kelinci. Di sisi lain, ternyata prediksinya benar. Dong Bangchun telah bersiap melarikan sang putri. Namun Dong Bangri menolak dan memaki. Apa maksudnya jika ia harus pergi sendirian? Bukankah Song Baek akan datang? Jadi ia akan menunggu di sini. Sejenak sang ayah hanya terdiam yang kemudian menyampaikan kalau Song Baek tidak akan datang. Sontak Dong Bangri seketika menunjukkan wajah yang sedih sambil mengkonfirmasi maksudnya. Sebelum sang ayah menjelaskan, tiba-tiba dari depan mereka terdengar sebuah jawaban yang mengatakan kalau itu artinya pasukan Umsan telah musnah. Sontak Dong Bangchun yang mendengar langsung mengalihkan pandangan dan mendapati bahwa itu ternyata adalah Hajoksim bersama para bawahan. Ini benar-benar mengejutkan, membuat matanya terbelalak. Ia tidak menyangka suruhan Jang Maso bisa tiba secepat ini, sehingga ia memaki bahwa Hajoksim adalah dogi-dogi gila yang tunduk pada sang tuan tanpa mengetahui apa-apa. Beralih pada MC yang sedang menempuh perjalanan, dan sayang tidak semulus yang diperkirakan. Ia harus melewati orang-orang Mongol terlebih dahulu yang telah mencegatnya di tengah perjalanan. Ia pun tidak punya pilihan lagi selain bertarung melawan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Ia dengan sisa tenaga yang ada menebaskan tombaknya ke segala arah. Itu benar-benar membabi buta, membuat pasukan Mongol mulai gentar ketika menyaksikan. Terlihat lengan kirinya terayun ke bawah, disertai adanya cairan merah yang menetes, pertanda kalau itu benar-benar terluka. Di benaknya mengatakan, apakah lengan kirinya terkena? Ia sudah siap untuk ini, tapi jalan ini masih begitu panjang. Tiba-tiba salah seorang dari musuh mengatakan bahwa Songbird sudah kelelahan. Bagaimanapun, bajingan itu juga manusia. Mari serang sekaligus. Tepat setelah perintah itu, pasukan Mongol pun bergerak bersama-sama. Sedangkan Songbird yang terkepung seorang diri mulai mengeratkan gigi, bergumam bahwa musuh terus berdatangan tanpa henti. Seketika matanya terbelalak ketika menyadari jumlah musuh benar-benar terlalu banyak. Ini membuatnya bingung apa yang harus dilakukan. Namun di saat yang bersamaan, ia menemukan banyak tombak melesat di sampingnya yang ditujukan ke arah lawan. Ini tentu saja mengejutkan sehingga ia menoleh untuk mengetahui dari siapa bala bantuan datang. Dan ternyata itu adalah sang ajudan bersama rombongan. Terlihat Namjoon menunggangi kuda dengan membawa sebilah pedang sambil memaki bahwa Songbird benar-benar keterlaluan. Pergi seorang diri, bagaimana dengan mereka? Ia kemudian menyampaikan bahwa akan membuka jalan. Jadi teruntuk semua pasukan, tolong jaga dan lindungi pemimpin. Songbird pun hanya terdiam kaku sambil bergumam bahwa melindunginya sekarang sama saja melakukan pengkhianatan. Dasar orang-orang bodoh. Lantas, ia ini siapa jika hanya berdiam di sini sendirian? Seketika ia tersentak karena mendapati sebuah panggilan yang menanyakan kenapa hanya berdiri di situ. Itu tidak lain adalah Jojion. Ia meneruskan, kalau begini terus, Songbird akan tertinggal.
Song Baek pun menatap ke arahnya, namun tanpa pergerakan sama sekali, sehingga Jujeon sekali lagi memanggil untuk ikut bersamanya. Alhasil, Song Baek pun pada akhirnya tersenyum, yang kemudian meraih tangan Jujeon sambil bergumam bahwa para rekannya benar-benar keras kepala. Setelah berhasil menaiki kuda, Jojun sedikit melirik, mengatakan, "Baiklah kalau begitu, mereka akan mengawal Song Baek sampai ke kota Changpyeong." Tidak berselang lama, mereka pun tiba dengan selamat dan bertemu dengan seorang jenderal. Namun sang jenderal menunjukkan mata yang melebar, mengatakan, "Akhirnya bala bantuan kembali." Sebelum kata-katanya selesai, Song Baek menyela yang diawali dengan permintaan maaf, menyampaikan bahwa tidak ada bala bantuan. Sang jenderal tentu saja merasa bingung, menanyakan apa yang Song Baek maksud. Ia dengar pertempuran di Pulau Hairyudu berakhir imbang. Bukankah itu artinya masih ada pasukan yang tersisa? Song Baek mengatakan kalau ia akan berbicara terus terang. Pasukan di Hairyudu pada dasarnya sudah dimusnahkan. Ungkapan itu tentu saja mengejutkan sang jenderal. Terlebih lagi ketika Song Baek meneruskan bahwa pasukan yang mengikuti Gubernur Jeong Il-gwan dihancurkan dalam serangan mendadak oleh orang-orang Mongol. Pasukan tambahan yang datang belakangan bukanlah pendukung Tuan Dong Bangcheon. Sontak semua prajurit yang mendengar sangat terkejut. Mereka seolah tidak percaya jika tidak ada bala bantuan. Ini benar-benar membuat mereka bingung. Lantas, apa yang sudah mereka lakukan selama ini? Sang jenderal berpikir bahwa para prajurit mulai goyah, sedangkan satu-satunya harapan mereka adalah bala bantuan dari Liado. Tapi ternyata itu tidak sesuai yang diharapkan. Jika terus begini, bisa-bisa. Sebelum gumamnya selesai, Song Baek kembali menyela, menyampaikan bahwa untuk sementara mereka akan bergabung dengan pasukan Liado. Unit ketiga kavaleri Iron akan membuka jalan. Yang dimaksud tidak lain adalah wakil pemimpin beserta jajaran. Sang jenderal yang melihat itu tertegun sambil menilai kalau ketiga orang itu adalah pasukan yang benar-benar terlatih dengan baik. Setiap prajurit memiliki keyakinan penuh terhadap Song Baek. Mo Yeong benar-benar membesarkan mereka dengan baik. Seketika gumamnya terhenti karena Song Baek memanggil, menanyakan apakah Roy Mai baik-baik saja. Sebelum pertanyaan terjawab, penulis langsung memindahkan cerita pada Song Baek yang telah berlari di sebuah hutan membawa tombaknya sambil mengingat jawaban sang jenderal yang mengatakan kalau ia sedikit terlambat. Nona muda baru saja berangkat ke Liado. Jangan terlalu khawatir, karena Tuan Dong Bangchun sendiri yang mengantar Nona muda, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itulah, Song Baek saat ini berusaha mengejar karena ia tidak begitu yakin. Namun di saat sebelumnya, ketika hendak pergi, ia menyampaikan sebuah peringatan bahwa membantunya berarti akan dicap sebagai pengkhianat dan itu bisa berujung pada pemusnahan seluruh keluarga prajurit bagi yang ikut andil. Jadi, jika ada yang ingin mundur sekarang, itu tidak masalah. Setiap prajurit boleh untuk pergi. Jojian menjawab bahwa lebih baik menjadi pengkhianat daripada hidup dengan hina di bawah penguasa Kasim itu. Sontak para prajurit pun membenarkan. Bagaimana mungkin seorang pria bekerja di bawah perintah seorang Kasim? Lebih baik mati. Song Baek dalam hatinya tentu saja merasa senang setelah mendengar jawaban para pasukan yang begitu percaya diri seolah berapi-api. Ia mengatakan, kalau begitu, bukankah para bawahannya tahu apa yang paling penting harus dilakukan? Wakil perwira menjawab, bertahan hidup. Bukankah begitu pemimpin? Song Baek hanya terdiam, membuat Namjoon yang bertanya menjadi gentar. Ia kemudian berbalik badan memuji kalau itu adalah jawaban yang bagus sampai bertemu di Liadong. Sebelum berlalu pergi, Jenderal Ma memanggil, menanyakan apakah Song Baek yakin tidak ingin langsung pergi bersama mereka. Bukankah Song Baek tahu kalau Dong Bangcheon adalah ahli tertinggi di pasukan kekaisaran?
Tidak ada seorang pun di dalam militer yang bisa melukai. Jadi ikutlah dengan mereka ke Liadong sekarang. Sung Baek hanya berdiam tanpa jawaban. Di benaknya berpikir, ia tahu betapa kuatnya Dong Bang Jion. Tapi ia merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Tepat setelah gumamnya, ia pun segera berlari, membawa tombak panjangnya. Singkat cerita, tidak lama kemudian langkahnya terhenti karena mendapati para pasukan yang berada di pihaknya telah terbaring tidak berdaya di sebuah hutan yang cukup rindang. Ia pun segera memeriksa bagian luka untuk mengetahui sebabnya dan ternyata itu dikalahkan hanya dalam satu serangan. Sehingga ia menyimpulkan kalau ini bukan hasil dari kerja militer. Lantas siapa sebenarnya yang melakukannya? Di saat yang bersamaan, tiba-tiba sebuah suara terdengar memanggilnya. Ini tentu saja mengejutkannya, bahkan membuat matanya terbelalak karena itu adalah pengasuhnya yang merupakan nenek Dong Bangri. Ia dengan wajah yang haru mengatakan bahwa tidak menyangka Sung Baek telah tumbuh begitu luar biasa. Tuan Besar sangat khawatir karena tidak tahu apakah Sung Baek masih selamat atau tidak. Nona muda pasti akan sangat bahagia. Lagi-lagi, Sung Baek hanya terdiam sebelum pada akhirnya bergumam bahwa organ tubuh sang pengasuh telah terpotong. Tampaknya ia sudah terlambat. Sang pengasuh yang merasa dihiraukan kembali angkat bicara untuk tidak mempedulikannya. Pergilah segera dan maafkan ia atas semuanya karena telah terlalu keras pada Sung Baek. Ia masih bisa mengingat dengan jelas tatapan seorang anak yang dikhianati dunia. Tapi tempat yang dimasuki anak itu adalah dunia yang ditakdirkan untuk menguasai langit. Tempat yang terlalu kejam untuk ditanggung oleh seorang anak kecil. Namun melihat Sung Baek tumbuh begitu kuat di tengah penderitaan ini, ia sebagai pengasuh sangat bahagia. Tolong jaga nona muda dengan baik. Mendengar ungkapan itu, Sung Baek pun mengelus dahi sang pengasuh, mengatakan kalau ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Semua ini ia lakukan demi Remai. Tepat setelah kata-kata itu, ia pun menumpukan tombaknya untuk bangkit berdiri sambil melirik ke arah depan, meneruskan. Tunggu sebentar, ia akan kembali dan membawa sang pengasuh ke tempat yang lebih baik. Beralih pada Dong Bang Chion yang sedang bertarung menghadapi 3 bawahan Jang Maso sekaligus. Sedangkan ia hanya seorang diri dengan pedang besarnya yang merupakan hasil tempaan dari Sung Baek di saat sebelumnya. Terlihat mereka saling beradu pedang hingga terjadi sebuah benturan dan gesekan yang melengking. Para musuh yang sedari tadi tidak bisa menaklukkannya, akhirnya memaki agar orang tua sebaiknya mati saja. Dong Bang Chun menimpali, tidak semudah itu. Bersamaan dengan kata-kata ini, ia pun mengangkat tinggi pedang yang dimaksudkan untuk menebaskannya menggunakan teknik tebasan pedang besar di udara. Dan ternyata itu berhasil mendarat sempurna, membuat 3 bawahan Jang Maso yang berada di depan terpental jauh karenanya. Tampak si pria merasakan sakit pada bagian tubuhnya sehingga masih berduduk untuk memulihkannya sambil berpikir. Jadi inikah master terkuat dari istana kekaisaran? Meskipun tua, ternyata seekor harimau tetaplah harimau. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah bayangan yang tepat berada di atas kepala. Dan ternyata itu adalah Tuan Ha yang turun langsung mendaratkan senjata. Namun sayang, Dong Bang Chion dapat menahannya sambil mencibir kalau anak buah Jang Maso adalah bajingan keras kepala. Tuan Ha tersenyum tipis, mengatakan agar menyerah saja. Namun Dong Bang Chion bukanlah orang yang seperti itu. Ia justru mencibir bahwa di antara banyak ular yang dimiliki Jang Maso, ternyata ada serigala licik yang bersembunyi. Bersamaan kata-kata itu, ia telah memukul mundur Tuan Ha hingga jauh ke belakang. Namun sangat disayangkan, lengannya juga harus terluka akibat gesekan pedang. Sang putri yang melihat itu tentu saja mengkhawatirkannya. Namun ia berpura-pura baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyampaikan bahwa musuh yang dihadapi bukanlah lawan yang perlu dipikirkan.
Mendengar ungkapan itu, salah seorang dari bawahan Jang Maso mengatakan, seperti yang diduga, Panglima Pengawal Kekaisaran terbaik, Jenderal Dong Bangjian, apakah bisa menghadapi mereka semua dengan tubuh yang tua itu? Perlahan satu persatu dari mereka kembali bangkit dan mulai berdatangan. Ini membuat Dong Bangjian berpikir kalau jumlah musuh semakin bertambah. Di sisi lain, Tuan Ha tentu tidak ingin membuang waktu. Ia menunjuk menggunakan pedang, menantang Dong Bangjian agar segera mengakhiri pertempuran ini sekarang. Jangan khawatirkan Nona Muda, karena Yang Mulia Jang Maso akan memperlakukannya dengan sangat baik. Tepat setelah kata-katanya, tiba-tiba sebuah serangan berkecepatan tinggi melesat ke arahnya. Itu sangat mengejutkannya. Namun untungnya, ia masih sempat menangkis menggunakan pedang, meskipun juga harus termundur jauh karenanya. Terlihat matanya terbelalak akibat menerima sebuah hujaman yang tak terduga, hampir saja merenggut nyawanya. Dua rekan yang menahannya menanyakan, apakah Tuan Ha baik-baik saja? Apakah terluka? Tuan Ha tidak menjawab, namun ia mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa kesalnya sambil bergumam kalau pria di hadapannya pasti adalah anak angkat Dong Bangjian. Bagaimana bisa bocah ini masih hidup? Di sisi lain, Song Baek sendiri mengatakan, syukurlah kali ini ia tidak terlambat. Dong Bangli yang melihat tentu saja merasa senang dan lega. Ia seolah seperti tanaman yang pernah layu dan kini mekar kembali ketika mengetahui sang pujaan hati masih selamat. Begitu juga dengan sang ayah, tidak pernah mengira kalau Song Baek yang adalah anak angkatnya dapat bertahan sejauh ini. Song Baek sedikit menoleh mengatakan kalau ia akan mengulur waktu. Teruntuk jenderal, larilah bersama Remai. Dong Bangjian sejenak terdiam ketika mendengar permintaan itu, sedangkan Dong Bangli menanyakan apa yang Song Baek bicarakan. Bukankah mereka baru saja bertemu? Senyum yang tadinya indah sekarang kembali berubah dihiasi dengan air mata. Song Baek berpikir kalau ini sangat menyedihkan, tapi ini satu-satunya cara. Jenderal lebih mampu melindungi Remai dibandingkan dirinya. Jadi teruntuk Remai, maafkan ia. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi pujaan hatinya. Sebelum gumamnya selesai, ia dikagetkan dengan Dong Bangjian yang tiba-tiba berdiri di depannya, mengatakan, di dunia ini, mana ada seorang ayah yang ingin meninggalkan anaknya di ambang kematian? Ini membuat Song Baek benar-benar terheran. Terlebih lagi ketika Dong Bangjian meneruskan kata-kata, meminta untuk pergi. Bertahanlah apapun yang terjadi. Dan tepat setelah permintaan itu, Dong Bangjian kembali melesatkan tebasan. Begitu juga dengan Song Baek segera menghunuskan tombaknya. Alhasil, serangan itu benar-benar mendarat sempurna. Tidak hanya mengenai satu atau dua orang, melainkan mampu memukul mundur musuh dengan jumlah yang banyak. Kini mereka benar-benar menggila dan membabi buta, mengayunkan masing-masing senjata ke segala arah, hingga membuat para bawahan Jang Maso tak lagi dapat berkutik. Di sisi lain, Tuan Ha yang adalah kepala pasukan hanya bisa tertegun sambil mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa kesal. Terlebih lagi ketika melihat para bawahan benar-benar menerima amukan dari Song Baek dan Dong Bangjian membuat matanya terbelalak. Ia tidak menyangka, bukankah seharusnya rencananya berjalan sempurna? Lantas, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Di benaknya berpikir, kalau begini terus, Yang Mulia pasti akan murka. Dan benar saja, tepat setelah gumamnya, ia tersentak karena mendapati sebuah suara yang menyindir bahwa ia tampak kesulitan dari yang pemilik suara kira. Itu tidak lain adalah Jang Masu yang tiba-tiba muncul tidak jauh dari keberadaannya. Mengenali suara itu, ia pun segera menoleh sebelum pada akhirnya menemukan kalau sang tuan sedang berpijak di dahan pohon. Ini tentu saja benar-benar mengejutkannya.
Kembali di pertarungan, pada Sung Baek dan Dong Bangcheon yang terus melepaskan serangan hingga membuat para bawahan Jang Masu terus berjatuhan. Salah seorang dari mereka mengacungkan pedang, dimaksudkan untuk memberikan perintah agar terus menyerang. Bukankah musuh mereka hanya dua orang? Sung Baek yang mendengar tentu tidak ingin bermain-main lagi. Ia mengeluarkan tatapan yang menajam dengan aura yang sangat kuat. Perlahan angin berhembus mengitari tubuh dan bersamaan dengan ini, ia menebaskan tombaknya menggunakan teknik pedang langit. Sedangkan para bawahan Jang Masu ketika menghadapi teknik itu tidak dapat menghindarinya lagi. Satu persatu dari mereka harus merasakan keganasan jurus yang Sung Baek keluarkan. Bahkan ia juga menambahkan teknik pedang songga yang ia ciptakan. Dan itu mendarat tepat sasaran, menghujam salah seorang dari musuh hingga cairan merah menetes darinya. Sambil menahan rasa sakit, pria tersebut mengatakan kalau ini tidak mungkin. Bagaimana bisa teknik pedang langit kuno sekuat ini? Sung Baek dengan wajah yang kokoh hanya menghiraukan sambil berkata pada diri sendiri bahwa ia masih bisa melakukannya sedikit lagi. Di sisi lain, Dong Bangcheon tiba-tiba berteriak memberitahu bahwa ada serangan yang datang dari arah samping. Sung Baek pun segera menoleh dan mendapati adanya seekor ular besar yang sedang membuka mulut siap untuk menerkam. Sehingga ini benar-benar mengejutkannya dan membuatnya tidak punya waktu lagi untuk menghindar. Namun untungnya, Dong Bangchun bertindak cepat mendaratkan mata pedang hingga membuat tubuh si ular terpisah menjadi dua bagian. Sedangkan Sung Baek berhasil diselamatkan. Dong Bangchun dengan mata yang mulai sayup menanyakan pada Sung Baek yang terduduk di tanah, apakah baik-baik saja? Tepat setelah pertanyaan itu, ia terjatuh dan memuntahkan cairan merah, bahkan juga harus menggunakan pedang untuk bertumpu. Sung Baek yang melihat itu tentu saja sangat khawatir. Ia segera bangkit berdiri dan berlari untuk memastikan apakah sang ayah angkat tidak apa-apa. Di saat mendekat, ia meminta agar Dong Bangcheon segera mundur karena dengan kondisi seperti ini akan sangat berbahaya. Di sisi Dong Bangcheon, ia sendiri mulai gemetar, pertanda mengalami luka dalam yang cukup berarti. Akan tetapi, ia bersikeras menolak dan justru meminta Sung Baeklah yang harus pergi bersama sang putri. Sung Baek tentu tidak menerimanya begitu saja. Ia memaki apa yang telah Dong Bangcheon katakan. Bukankah yang harus pergi adalah sang ayah, bukan dirinya? Perlahan Dong Bangcheon bangkit berdiri menghadap ke arah pasukan musuh, pertanda bahwa ia benar-benar tidak mau menyerah, sambil mengatakan pada Sung Baek bahwa yang barusan adalah permintaan terakhir dari seorang ayah. Sung Baek seketika tertegun dan tidak dapat berkata-kata lagi. Di sisi lain, Jang Maso yang melihat mencibir bahwa yang barusan adalah percakapan seorang ayah dan anak yang sangat menyentuh hati. Sung Baek dan Dong Bangcheon tersentak mendengarnya sambil menatap ke arah Jang Masu yang perlahan mendekat sebelum pada akhirnya mendarat tepat di depan mereka berdua. Sedangkan para bawahan Jang Masu yang berada di belakang segera membungkuk sebagai bentuk pemberian hormat kepada sang tuan yang mulia. Dong Bangcheon yang berada di dekat Jang Masu memberikan tatapan yang menajam karena merasakan teknik gerakan yang luar biasa. Seni bela diri dari seorang Kasim yang telah meningkat pesat. Merasakan aura ini, Dong Bangcheon mulai pesimis, mengatakan pada diri sendiri bahwa ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sung Baek sendiri juga mengeratkan gigi yang sepertinya dimaksudkan kalau ia juga merasakan hal yang sama, bahwa Jang Masu memancarkan aura membinasakan yang sangat kuat. Ini membuatnya benar-benar khawatir, terlebih lagi ketika menyadari kondisi sang ayah yang sudah terluka parah, namun tetap saja memaksakan diri untuk bertarung. Kini Dong Bangcheon benar-benar menunjukkan sikap kesatria. Ia kembali mengacungkan pedang sebagai arti bahwa ia akan terus melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan sambil mencibir.
kalau wajah menyebalkan Jang Masu masih tetap sama seperti sebelumnya. Jang Masu tersenyum tipis mendengarnya. Ia mengatakan, sudah lama mereka tidak bertemu. Apakah tahu betapa ia sangat ingin bertemu dengan Dong Bangcheon? Bukankah ia sudah sering memanggil ke istana, tapi Dong Bangcheon tak pernah datang. Itu sebabnya ia sendiri yang harus datang untuk bertemu. Dong Bangcheon sejenak hanya terdiam, memandang ke arahnya, yang kemudian memanggil Song Baek, meminta untuk menjaga Remai dengan baik. Song Baek sangat kesal ketika menerima perintah itu kembali. Namun, ia tidak punya pilihan lagi karena itu sudah yang kesekian kali, sehingga ia pun menerimanya. Ia dengan berat hati berbalik badan dan segera melaju menjauh dari Dong Bangcheon. Di sisi lain, Dong Bangli yang melihat mulai bingung, menanyakan kenapa tiba-tiba mundur. Sebelum kata-katanya selesai, Song Baek menyela mendekat untuk membawanya pergi sambil mengucapkan permintaan maaf. Dong Bangli tidak diam begitu saja. Ia sekuat tenaga berusaha melawan untuk melepaskan diri. Karena bagaimanapun juga, ia tidak tega untuk meninggalkan sang ayah seorang diri. Terlebih lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Namun sayang, usahanya hanya sia-sia. Song Baek hanya menghiraukan dan terus membawanya. Sekarang yang terdengar hanyalah sebuah teriakan untuk seorang ayah, seolah itu adalah ucapan perpisahan sekaligus kata terakhir. Sedangkan Dong Bangcheon sendiri, ia hanya bisa melirik sang putri yang perlahan menghilang dari pandangan sambil bergumam bahwa Song Baek adalah anak angkat durhaka. Bahkan sampai akhir pun tak juga memanggilnya dengan sebutan ayah. Di sisi lain, Jang Maso memanggil sang bawahan, mengatakan untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Dan sang bawahan pun segera melaksanakan perintah itu. Mereka melesat bersama-sama melewati Dong Bangcheon yang sepertinya ditujukan untuk mengejar Song Baek bersama Dong Bangli yang mencoba untuk melarikan diri. Sekarang Dong Bangcheon hanya tinggal seorang diri, begitu juga dengan Jang Masu yang sudah bersiap menggunakan senjata sambil bertanya, kenapa tidak menghentikan anak buahnya. Dong Bangcheon bersiap memasang kuda-kuda, perlahan angin berhembus membubuhi pedangnya dan bahkan pada tubuhnya juga memancarkan aura keemasan yang sangat kuat. Pertanda kalau ia bermaksud untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat sambil menjawab kalau ia percaya pada putranya dan juga akan mengakhiri Jang Masu di tempat ini. Bersamaan makian itu, pedangnya melesat ke arah Jang Maso dengan sangat kuat. Namun sayang, itu dapat ditahan dengan mudah. Bahkan ketika ia mencoba memberikan tekanan tambahan, seolah tidak berarti sama sekali. Jang Maso justru mencibir bahwa serangan yang Dong Bangcheon keluarkan sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan, seorang ahli bela diri terhebat di istana kekaisaran memang sepantasnya mendapatkan gelar seperti sekarang. Dong Bangcheon hanya terdiam tanpa respons patah kata pun. Namun di benaknya tidak menyangka kalau pedang fleksibel Jang Masu bisa begitu mudah menangkis pedang kuatnya. Tepat setelah gumamnya, Jang Masu menarik diri untuk mundur sehingga membuatnya bingung apa yang ingin Jang Masu lakukan. Dan ternyata Jang Masu berusaha memberikan ruang gerak pada lawan sambil berkata bahwa luka Dong Bangcheon tampaknya cukup parah. Jika terus menarik energi internal seperti itu, maka Dong Bangcheon akan mengalami gangguan aliran Qi. Dong Bangcheon menimpali, apakah pantas pengkhianat yang membinasakan kaisar malah mengkhawatirkan gangguan aliran Qi-nya? Di balik pertanyaan yang dilontarkan, di benaknya membenarkan bahwa seperti yang Jang Masu katakan, aliran Qi-nya memang sudah mengamuk, tapi ia harus bertahan. Setidaknya harus tetap sadar sampai membinasakan Jang Masu dan sampai anak-anaknya berhasil melarikan diri. Bersamaan caci maki itu, ia kembali melaju membawa pedang besarnya, sedangkan Jang Masu hanya tersenyum tipis sambil menilai kalau Dong Bangcheon mulai terbawa emosi. Kini Dong Bangcheon mengeluarkan teknik
pedang komando kekaisaran, dan teknik pertukaran 10 bayangan. Namun sekali lagi, Jiang Maso dapat menghindarinya dengan cukup tenang, tanpa rasa kekhawatiran. Ia menilai kalau itu adalah teknik yang diciptakan untuk melindungi kaisar. Sungguh sebuah teknik yang dikembangkan dengan hati-hati di bawah perjanjian non-regresi antara aliran ortodoks dan sekte demon. Konon ini adalah seni bela diri rahasia kekaisaran yang dirancang untuk mencegah seniman bela diri yang menantang kewenangan kaisar. Mengetahui itu, ia mengeluarkan senyuman mengejek sambil meneruskan kalau itu hanya berlaku bagi seni bela diri yang terikat dengan dunia bela diri. Dong Bangqian seharusnya memahami bahwa ada kekuatan lain juga di dunia ini. Ia pun segera menunjukkan kekuatan yang dimaksud. Kini senjata yang berada di lengannya perlahan memancarkan aura keunguan kuat hingga membuat Dong Bangqian kebingungan dan penuh tanya sebelum pada akhirnya merasakan energi dari senjata itu. Kekuatannya ternyata tidaklah main-main, menghasilkan kerusakan yang cukup berarti pada area pertempuran berupa terbentuknya alur tanah yang cukup dalam. Dan yang lebih mengejutkan adalah Dong Bangqian mampu menahannya meskipun harus tersengal-sengal. Namun bukannya senang, ia justru menunjukkan ekspresi terheran karena menyadari pedang yang ia gunakan saat ini yang adalah pemberian kaisar mengalami keretakan. Ia benar-benar tidak menyangka pedang kekaisaran yang merupakan senjata suci yang melambangkan kewibawaan kaisar seharusnya seni bela diri biasa bahkan tidak akan bisa menggoresnya. Tetapi kali ini seketika gumamnya terhenti karena Jiang Maso menyela mengatakan, sampai bisa menahan serangan yang barusan, Dong Bangqian memang pantas disebut sebagai bandit timur. Dong Bangqian tersentak dengan mata yang terbelalak, namun bukan karena cibiran itu, melainkan karena Jiang Maso kembali bersiap melancarkan serangan tambahan. Tetapi kali ini dengan aura membinasakan yang sangat kuat, seperti teknik golongan hitam. Ini tentu saja membuat Dong Bangqian tertegun penuh tanya, sedangkan Jiang Maso mengambang di udara sambil berkata bahwa ia selalu penasaran. Kenapa mimpi harus dikubur hanya karena status lahir, seolah cairan merah bangsawan lebih istimewa. Itulah sebabnya ia sampai mengorbankan dirinya sendiri demi mencapai posisi tertinggi. Namun pada akhirnya ia menyadari satu hal. Orang tidak berakal di depannya saja bisa memerintah negara. Lantas, bukankah ia juga bisa? Dong Bangqian yang mendengar menimpali kalau Jiang Maso telah meninggalkan sisi kemanusiaan hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Jiang Maso bukannya menjawab, ia justru mengacungkan pedang ke depan yang dimaksudkan untuk memberikan perintah pada energi hitam yang telah dipersiapkan, yang di dalamnya berisi ular raksasa siap untuk menerkam. Ia meminta pada ular-ular itu untuk segera maju dan menghancurkan sisa-sisa masa lalu. Di sisi Dong Bangqian, ia tak gentar sedikit pun, walaupun menyadari ular-ular Jiang Maso melancar ke arahnya. Justru sebaliknya, ia berdiri tegak mengacungkan pedang besarnya, bertanda bahwa ia akan bertaruh hingga titik darah penghabisan. Sungguh seorang kesatria yang sangat luar biasa. Tidak berselang lama, ledakan besar terjadi. Asap mengepul mengisi area pertempuran. Dan setelah mulai menghilang, terlihat pedang Dong Bangqian telah terlepas dari genggaman dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, terpisah menjadi dua bagian. Sedangkan sang pemilik sendiri mengalami luka dalam yang cukup berarti. Cairan merah mulai menetes dari kepala dan bahkan ia juga harus terbatuk-batuk akibat menahan serangan sebelumnya. Di sisi lain, Jiang Maso sendiri mulai bersikap jumawa, mengatakan bahwa waktu berlalu begitu cepat. Ahli bela diri terhebat di istana kekaisaran, kini dalam keadaan yang menyedihkan. Ia tidak hanya melontarkan kalimat ejekan, namun juga menempatkan mata pedang tepat di leher Dong Bangqian, pertanda kalau ia memenangkan pertarungan.
sedangkan Dong Bangchun sendiri hanya terdiam bertumpu lutut sambil mencibir bahwa Jang Maso telah mempelajari seni bela diri di luar istana kekaisaran, ilmu bela diri yang adalah seni demon. Jang Maso menimpali kalau itu adalah ucapan yang sangat menyebalkan. Bukankah esensi dari seni bela diri adalah kekuatan? Jadi apa bedanya itu dengan seni bela diri kekaisaran? Dong Bangchun menjawab, sebagai orang yang menikmati kekayaan negara, bagaimana bisa Jang Maso begitu terobsesi dengan kekuatan? Bukankah mereka telah menetapkan bahwa pejabat dan pejuang tidak boleh saling mengganggu? Jadi jika melanggar, tabu ini akan kembali pada Jang Maso sebagai sebuah karma. Mendengar ocehan itu, Jang Maso tampak mulai kesal sehingga ia kembali mengangkat mata pedang sambil memberikan ucapan terima kasih. Dong Bangchun hanya terdiam, namun kali ini ia menengadahkan pandangan untuk menatap Jang Maso yang telah menggunakan seni bela diri terkutuk sambil bergumam mengingat putri dan putra angkatnya. Kalau tahu ia akan pergi seperti ini, seharusnya ia memperlakukan Song Baek dengan lebih baik. Song Baek harus hidup untuk melindungi Remai. Seketika gumamnya terhenti karena Jang Maso menebaskan pedang tepat di lehernya hingga terpisah menjadi dua bagian. Beralih pada seorang pekebun yang sedang membersihkan rumput dan menanam tanaman sambil berkata, saat satu orang pergi, yang lain datang. Tapi sekarang yang pergi, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi. Hanya jejak kosong yang tertinggal. Tiba-tiba seseorang datang menyapa, menanyakan apakah melihat seorang pemuda dan gadis. Si pria menoleh pada orang itu yang adalah para bawahan Jang Maso. Ia menjawab dengan berlagak bingung, seolah tidak mengetahuinya, sehingga salah seorang dari mereka merasa kesal mencibir. Tidak bisakah si bocah hanya menjawab pertanyaan saja? Haji Oksim selaku pemimpin pasukan merentangkan salah satu tangan yang dimaksudkan untuk menyuruh rekannya agar tetap diam. Ia kemudian melangkah ke depan, mendekat dengan membawa sebilah pedang, sedangkan si pria masih bersikap begitu tenang, sehingga Haji Oksim yang melihat berpikir. Bahkan setelah merasakan niat membinasakan, pria ini tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya adalah orang tidak berakal yang tidak tahu apa-apa. Setelah gumamnya selesai, ia sedikit membungkuk berkata, jika si pria melihat pemuda dan gadis yang dimaksud, segera laporkan ke pemerintah, karena mereka itu adalah pengkhianat. Dan akan ada hadiah bagi siapa saja yang menginformasikannya. Si pria pun menjawab, ya, mungkin begitu. Jawaban itu terdengar menyeleneh, seakan tidak menyambung. Ini membuat Haji Oksim benar-benar yakin kalau pria yang dihadapi adalah orang tidak waras. Mengetahui itu, ia segera mengajak para bawahan untuk mencari Song Baek dan Remai, karena ia sangat yakin kalau orang yang dimaksud masih belum jauh pergi. Mereka pun berbalik badan meninggalkan si pria dan melesat bersama-sama untuk melakukan pencarian. Di benak Haji Oksim berpikir bahwa ia tidak hanya membinasakan rakyat biasa, tetapi mulai sekarang Song Baek dan Remai adalah rakyat negara. Di sisi lain, si pria setelah ditinggal seorang diri mulai bangkit sambil sedikit mengeluh, mengatakan kalau pinggangnya tidak bisa berjongkok terlalu lama seperti sebelumnya, sebab ia sudah terlalu tua. Ia tidak hanya berdiri biasa, melainkan menempatkan satu lengan di pinggang dan satunya lagi tepat berada di atas bokong dalam keadaan mengepal. Namun ini bukan hanya sekedar kepalan biasa, melainkan sebuah kode yang ia berikan pada orang di sekitar. Setelah mengetahui kondisi mulai tenang, ia sedikit menoleh ke belakang, menyampaikan bahwa menurutnya keadaan sudah aman. Dan ternyata pemberitahuan itu ditujukan pada dua orang yang sedari tadi berada di balik pohon besar. Tidak lain adalah Song Baek bersama Remai.